Perkenalkan, saya Jessica Pramdiawardhani dengan NIM 102011535019, mahasiswi Prodi Kesehatan Masyarakat PSDKU Unair Banyuwangi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi mata kuliah Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, yaitu mengenai kebijakan kesehatan. Untuk mengetahui lebih lengkap, simak video presentasi ini sampai selesai. Terima kasih. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mengenai definisi kebijakan kesehatan, komponen-komponen apa saja yang ada dalam kebijakan kesehatan, penyusunan kebijakan kesehatan, analisis kebijakan beserta dengan tujuannya, dan terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama yaitu definisi kebijakan kesehatan. Kebijakan kesehatan adalah suatu kebijakan publik yang merupakan tanggung jawab dari pemerintah dan swasta. Walt 1999 menjelaskan bahwa definisi dari kebijakan kesehatan adalah suatu cara atau tindakan yang dapat mempengaruhi institusi, organisasi, pelayanan kesehatan, dan peraturan keuangan di dalam sistem kesehatan. Kemudian ada Lee, Bush, dan Fustukian pada tahun 2000 menjelaskan bahwa kebijakan kesehatan adalah suatu tujuan dan sasaran yang digunakan sebagai instrumen, proses, serta gaya dari suatu keputusan oleh pengambil keputusan, termasuk implementasi dan penilaian. Kebijakan kesehatan sendiri merupakan kebijakan publik yang dimiliki suatu negara untuk menciptakan kewenangan serta legitimasi dalam bidang kesehatan. Bukan hanya sekedar dokumen strategis, tetapi juga berkaitan dengan implementasiannya oleh suatu pengambil keputusan dan pemegang program kesehatan, serta bagaimana cara melakukan kebijakan tersebut secara praktis di tiap tingkatan-tingkatan pemerintah. Yang mana seperti yang telah diungkapkan oleh Gormley pada 1999 bahwa kebijakan kesehatan bertujuan untuk menyediakan pola pencegahan penyakit, pelayanan yang terfokus ke dalam pemeliharaan kesehatan, pengobatan penyakit, serta perlindungan terhadap kaum yang rentan. Selanjutnya ada komponen kebijakan kesehatan. Komponen kebijakan kesehatan yang pertama yaitu konten. Konten berhubungan erat dengan teknis dan institusi. Konten kebijakan memiliki 4 tingkatan dalam pengoperasiannya. Yang pertama yaitu sistemik atau menyeluruh, di mana dasar dari tujuan dan prinsip-prinsip diputuskan. Yang kedua yaitu programatik, adalah prioritas-prioritas yang berupa perangkat untuk mengintervensi dan dapat dijabarkan ke dalam petunjuk pelaksanaan untuk pelayanan kesehatan. Yang ketiga ada organisasi, di mana difokuskan kepada struktur dan institusi yang bertanggung jawab terhadap implementasi kebijakan. Kemudian yang keempat ada instrumen, yang memfokuskan untuk mendapatkan informasi demi meningkatkan fungsi dan sistem kesehatan. Komponen yang selanjutnya yaitu adalah proses. Proses merupakan suatu agenda teratur melalui adanya suatu proses rancang dan implementasi di dalamnya. Kemudian komponen kebijakan kesehatan yang ketiga yaitu konteks, merupakan lingkungan di mana suatu kebijakan diimplementasikan. Menurut Walt pada 1994, faktor-faktor yang berada pada konteks kebijakan kesehatan antara lain adalah politik, ekonomi, sosial, dan budaya, di mana hal-hal tersebut sangat berpengaruh terhadap formulasi dari proses kebijakan kesehatan. Kemudian komponen yang keempat, yaitu aktor, merupakan pelaku atau seseorang yang berada di dalam pusat kerangka kebijakan kesehatan. Lalu penyusunan kebijakan. Proses penyusunan kebijakan mengacu kepada bagaimana kebijakan kesehatan itu timbul.
Proses ini merupakan proses yang cukup panjang yang bermula dari kebijakan dimulai, kemudian dikembangkan atau disusun, lalu dinegosiasi, dikomunikasikan, dilaksanakan, dan kemudian dievaluasi. Tahapan-tahapan penyusunan kebijakan yaitu yang pertama adalah identifikasi masalah dan isu, yaitu menemukan bagaimana isu-isu yang ada dan dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Mengapa isu-isu yang lain justru tidak pernah dibicarakan. Kemudian yang kedua adalah perumusan kebijakan, yaitu proses menemukan siapa saja yang terlibat dalam perumusan kebijakan, bagaimana kebijakan dihasilkan, disetujui, dan kemudian dikomunikasikan. Lalu proses yang ketiga, yaitu pelaksanaan kebijakan. Tahap ini merupakan tahapan yang paling sering diacuhkan dan sering dianggap sebagai bagian yang terpisah dari kedua tahap yang pertama. Namun, tahap ini yang diperdebatkan sebagai tahap yang paling penting dalam penyusunan kebijakan, sebab bila kebijakan tidak dilaksanakan atau dirubah selama dalam pelaksanaan, sesuatu yang salah mungkin terjadi dan hasil kebijakan tidak akan seperti yang diharapkan. Kemudian, proses yang keempat yaitu evaluasi kebijakan, yaitu kegiatan untuk mengevaluasi dan menemukan apa yang terjadi pada saat kebijakan dilaksanakan, serta bagaimana pengawasannya, apakah tujuannya tercapai, dan apakah terjadi akibat yang tidak diharapkan. Tahapan ini merupakan saat di mana kebijakan dapat diubah atau dibatalkan, serta kebijakan yang baru ditetapkan. Lalu ada analisis kebijakan. Analisis merupakan sebuah upaya pencegahan kegagalan dengan tujuan untuk memecahkan permasalahan melalui suatu kebijakan. Dalam sebuah perspektif analisis kebijakan, perumus kebijakan haruslah memahami suatu kebijakan sebagai proses yang di dalamnya melibatkan para pelaku kebijakan. Soeharto pada tahun 2010 menjelaskan ada 6 tahapan analisis kebijakan, yaitu yang pertama, mendefinisikan suatu masalah kebijakan. Yang kedua, mengumpulkan adanya bukti-bukti permasalahan. Yang ketiga, mengkaji adanya penyebab permasalahan. Yang keempat, mengevaluasi suatu kebijakan yang ada. Yang kelima, mengembangkan suatu alternatif atau opsi dari kebijakan. Kemudian yang terakhir, yaitu menyeleksi alternatif yang terbaik. Tujuan dari analisis kebijakan ini sendiri, menurut Springate dan kawan-kawan pada tahun 2007, yang pertama yaitu untuk dapat memahami proses kebijakan yang dikembangkan dan diimplementasikan. Yang kedua, untuk mengetahui tujuan dan motivasi di balik kebijakan yang diimplementasikan termasuk fokus pada pendekatan pendapatan keluarga dan kemiskinan. Kemudian yang ketiga, untuk memahami cara kebijakan tersebut berpengaruh terhadap area keberadaan pendapatan keluarga. Kemudian yang keempat, untuk memahami area-area yang berpotensi untuk diintervensi dalam proses kebijakan. Dalam hal ini, untuk mendapatkan efek pemantapan dalam pengembangan kebijakan dan proses implementasi. Kesimpulannya, kebijakan kesehatan adalah suatu kebijakan publik, merupakan tanggung jawab dari pemerintah dan swasta, juga suatu cara atau tindakan yang dapat mempengaruhi institusi, organisasi, pelayanan kesehatan, dan pengaturan keuangan di dalam sistem kesehatan, digunakan sebagai instrumen, proses, serta gaya dari suatu keputusan oleh pengambil keputusan, termasuk implementasi dan penilaian. Tujuannya untuk menyediakan pola pencegahan penyakit, pelayanan yang terfokus ke dalam pemeliharaan kesehatan, pengobatan penyakit, serta perlindungan terhadap kaum yang rentan. Komponen dari kebijakan kesehatan sendiri antara lain adalah konten, proses, konteks, dan aktor. Proses penyusunan kebijakan mengacu kepada bagaimana kebijakan kesehatan itu timbul, apa urgensinya, lalu kebijakan disusun, dikomunikasikan, dilaksanakan, dan kemudian dievaluasi. Adanya analisis kebijakan untuk memahami tujuan, cara kerja, dan potensi suatu kebijakan yang telah dibuat.
yang kemudian akan digunakan sebagai acuan perbaikan suatu kebijakan selanjutnya. Berikut daftar pustaka yang digunakan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.